Salam rahayu kagem sedulur pahing sedoyo. Pernahkah panjenengan merasa bahwa semakin rejeki panjenengan naik, justru semakin banyak angin kencang yang mencoba merobohkan langkah panjenengan? Hati-hati, Nger. Tidak semua pujian itu tulus dan tidak semua senyuman itu tanda senang. Dalam falsafah Jawa dikatakan, wit sing dhuwur mesti kena angin luwih kenceng. Bagi panjenengan pemilik weton pahing, ada 3 jenis manusia yang diam-diam ingin melihat panjenengan jatuh, mulai dari si muka 2 hingga pencuri energi yang bisa membuat wadah rejeki panjenengan bolong tanpa disadari. Jangan sampai panjenengan lengah dan terlambat menyadari siapa serigala berbulu domba di sekitar panjenengan. Sebelum Mbah bongkar tuntas ciri-cirinya agar panjenengan bisa membangun pagar batin yang kokoh, monggo kerso tekan tombol subscribe di channel Mbah Primbon sekarang juga. Nyalakan loncengnya agar panjenengan selalu eling lan waspodo serta terhindar dari segala tipu daya yang merugikan. Sudah dipencet tombolnya, Nduk, Le? Alhamdulillah. Mari kita bedah satu persatu siapa saja mereka yang harus panjenengan waspadai mulai hari ini. Pusatkan seluruh perhatian batin panjenengan, Ger. Mari kita membedah lebih dalam mengenai lapisan kewaspadaan yang harus menyelimuti garis hidup pemilik jiwa pahing. Bagian pertama ini adalah tentang hakikat mengenali 3 jenis manusia yang perlu diwaspadai. Rahasia tipu daya di balik senyuman, serta strategi membangun batas batin yang kokoh. Dengarkan wejangan ini lekat-lekat, Nduk, Le. Dalam tuntunan kearifan leluhur, sudah menjadi suratan alam bahwa semakin tinggi sebuah pohon berdiri, maka akan semakin kencang pula angin yang menerpanya. Begitu pula dengan panjenengan pemilik weton pahing. Semakin kuat pancaran aura panjenengan dan semakin terbuka jalan rejeki yang panjenengan lalui, tanpa disadari akan semakin banyak pula pasang mata yang memperhatikan setiap langkah panjenengan. Namun, yang perlu panjenengan sadari dengan sungguh-sungguh adalah bahwa tidak semua orang yang mendekat itu membawa ketulusan hati. Di tengah hiruk-pikuk interaksi sosial, ada 3 jenis manusia yang diam-diam bisa menjadi penghambat bahkan penyebab jatuhnya derajat panjenengan jika panjenengan tidak memiliki sifat eling lan waspodo. Jenis manusia pertama yang paling sulit untuk dikenali adalah mereka yang memiliki muka 2. Orang tipe ini seringkali datang dengan penampilan yang sangat manis, tutur kata yang penuh pujian, dan perilaku yang seolah-olah sangat mendukung setiap langkah panjenengan. Mereka bisa memuji panjenengan setinggi langit di hadapan banyak orang. Namun, di balik itu semua terdapat rasa iri yang halus namun tajam. Pujian yang mereka berikan bukanlah bentuk apresiasi yang jujur, melainkan sebuah topeng untuk menutupi ketidaksenangan mereka melihat keberhasilan panjenengan. Di depan panjenengan mereka tersenyum, namun di belakang mereka bisa menjadi orang pertama yang menyebarkan desas-desus atau informasi pribadi panjenengan kepada orang lain dengan maksud yang tidak baik. Ciri utamanya adalah perubahan sikap yang drastis saat panjenengan tidak ada, serta adanya rasa tidak tentram di dalam batin panjenengan setiap kali berdekatan dengan mereka.
Bagi pemilik weton pahing yang auranya terbuka, hal ini sangat berbahaya karena jika energi panjenengan habis untuk menyerap beban orang lain yang tidak perlu, maka fokus dan semangat panjenengan kagem menjemput rejeki akan menurun drastis. Jenis manusia ketiga yang paling halus dan paling sulit dideteksi adalah pesaing tersembunyi. Mereka ini tidak banyak bicara, tidak banyak menunjukkan sikap, dan tidak pula banyak mengeluh. Namun diam-diam mereka menjadikan panjenengan sebagai tolok ukur atau standar pencapaian mereka. Mereka mencatat setiap kemajuan panjenengan dan memperhatikan setiap kelemahan panjenengan dengan sangat detail. Mereka bergerak dalam kesunyian, menyiapkan langkah mereka sendiri untuk tiba-tiba berada di posisi yang sama atau bahkan berusaha mengambil apa yang sudah panjenengan bangun dengan susah payah. Bahayanya bukan karena mereka musuh yang nyata, melainkan karena mereka adalah pengamat yang sabar yang menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan celah kelengahan panjenengan. Menghadapi ketiga jenis manusia ini, panjenengan tidak diajak untuk menjadi pribadi yang penuh curiga atau membenci sesama. Membalas keburukan dengan kebencian justru akan menurunkan derajat spiritual dan mengotori aura pahing panjenengan sendiri. Cara menyikapi yang paling bijaksana adalah dengan menerapkan falsafah apik-apik wae, nanging ojo kabeh dibuko. Tetaplah bersikap sopan, tetaplah menebar kebaikan, namun buatlah jarak yang halus secara batin. Panjenengan harus tahu bagian mana dari hidup panjenengan yang boleh diketahui orang lain dan bagian mana yang harus tetap menjadi rahasia pribadi antara panjenengan dengan Sang Pencipta. Tidak semua orang yang mendekat layak untuk mengetahui isi terdalam dari rencana dan hidup panjenengan. Dalam pitutur Jowo, diajarkan bahwa membantu orang lain itu memang penting, namun menjaga diri sendiri adalah sebuah kewajiban. Welas asih panjenengan harus memiliki batas agar tidak dimanfaatkan oleh mereka yang hanya ingin menguras energi panjenengan. Jika mulai terasa berat, berilah jarak dengan halus. Jika pujian mulai terasa berlebihan, tetaplah rendah hati dan jangan biarkan ego panjenengan terpancing. Terhadap para pesaing tersembunyi, fokuslah pada langkah kaki sendiri dan jangan sibuk membandingkan diri. Bekerjalah dalam kesenyian, sepi ing pamrih, rame ing gawe, agar hasil nyata yang panjenengan raih menjadi jawaban yang paling berwibawa. Kewaspadaan ini adalah pagar awal agar wadah energi dan rejeki panjenengan tidak bocor oleh pengaruh negatif dari luar. Tetaplah menjadi pribadi yang tulus, namun tidak mudah dimanfaatkan. Jadilah pohon yang tinggi dan kokoh, yang akarnya menghunjam dalam ke bumi, sehingga meskipun angin kencang menerpa dari berbagai penjuru melalui laku orang-orang di sekitar panjenengan, panjenengan tetap tegak berdiri tanpa sedikit pun goyah. Inilah martabat sejati seorang pahing. Waspada dalam bersikap, bijaksana dalam berbagi rasa, dan senantiasa menjaga kesucian batin dari tipu daya duniawi. Rahayu. Pusatkan seluruh perhatian batin panjenengan, Ger. Mari kita membedah lebih dalam mengenai lapisan kedua dari kewaspadaan suksma, yaitu tentang hakikat membedah rasa kagem mengenali niat. Rahasia membedakan kritik dan hinaan, serta kekuatan mental dalam menjaga kemurnian arah diri. Dengarkan wejangan ini lekat-lekat, Nduk. Leh. Dalam menjalani kehidupan sebagai pemilik weton pahing, panjenengan seringkali dihadapkan pada persimpangan batin saat menerima ucapan atau penilaian dari orang lain. Seringkali muncul kegelisahan di dalam dada. Apakah orang ini benar-benar tulus memberi masukan? Ataukah mereka sedang meluncurkan panah-panah halus kagem menjatuhkan mental panjenengan? Ketahuilah, Ger,
bahwa di dalam khazanah kearifan Jawa, segala sesuatu bisa dibedah melalui rasa. Pikiran mungkin bisa tertipu oleh indahnya rangkaian kata, namun rasa di dalam hati tidak akan pernah bisa berbohong mengenai getaran niat yang datang dari luar. Panjenengan harus memiliki ketajaman batin kagem membedakan mana yang disebut sebagai kritik membangun dan mana yang merupakan hinaan terselubung. Kritik yang lahir dari niat baik, meskipun terkadang disampaikan dengan cara yang pedas, tajam, dan terasa panas di telinga, ia selalu memiliki arah yang jelas. Kritik yang tulus bertujuan kagem memperbaiki bagian dari diri panjenengan yang memang masih kurang. Setelah mendengar kritik yang membangun, meskipun hati mungkin sedikit tersentuh atau ego merasa sedikit tergores, biasanya pikiran panjenengan akan menjadi terang. Ada sesuatu yang bisa dipelajari, ada jalan keluar yang ditawarkan, dan ada dorongan batin kagem menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, Ngger, hinaan yang bertujuan kagem menjatuhkan seringkali datang dengan wajah yang berbeda. Ia bisa berupa kata-kata yang merendahkan, sindiran yang menusuk, atau penilaian sepihak yang hanya menyentuh kekurangan panjenengan tanpa sedikit pun niat kagem membantu memberikan solusi. Setelah mendengar hinaan seperti ini, hati panjenengan akan terasa sangat berat, pikiran menjadi keruh, dan rasa percaya diri panjenengan akan perlahan-lahan akan menurun tanpa ada arah perbaikan yang jelas. Dalam pitutur Jawa yang luhur dikatakan, sing bener kui ngelingke, dudung remehke. Yang benar itu adalah mengingatkan kagem kebaikan, bukan merendahkan kagem kepuasan ego semata. Sebagai pemilik pahing yang memiliki energi yang besar, panjenengan tidak boleh membiarkan semua omongan orang masuk ke dalam wadah batin panjenengan. Jika panjenengan menerima semua suara dari luar tanpa adanya penyaringan, maka batin panjenengan akan menjadi keranjang sampah bagi emosi negatif orang lain. Terimalah sebuah masukan dengan lapang dada jika memang di dalamnya terdapat kebenaran yang bisa memperbaiki kualitas hidup panjenengan. Namun belajarlah kagem mengabaikan dan membuang jauh-jauh segala bentuk hinaan yang hanya bertujuan kagem membuat panjenengan goyah. Ingatlah, Ngger, hidup ini bukan tentang bagaimana cara panjenengan menyenangkan semua orang, karena itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Hidup adalah tentang bagaimana panjenengan menjaga arah diri sendiri agar tetap selaras dengan garis takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kekuatan batin panjenengan haruslah seperti batu karang yang tidak hancur oleh deburan ombak. Panjenengan harus melatih diri agar tidak gampang goyah, ora gampang kegoyah, hanya karena satu atau dua kalimat negatif dari orang-orang yang mungkin sebenarnya sedang iri dengan kemajuan panjenengan. Seringkali orang yang ingin menjatuhkan panjenengan akan menyerang titik paling lemah dalam mental panjenengan. Ia akan mencoba merusak keyakinan panjenengan, meragukan kemampuan panjenengan, dan membuat panjenengan merasa kecil. Jika panjenengan terpancing dan memasukkan kata-kata itu ke dalam hati, maka energi pahing panjenengan yang seharusnya digunakan kagem berkarya dan menjemput rejeki, justru akan habis kagem berperang dengan rasa rendah diri yang diciptakan oleh orang lain. Latihlah indera rasa panjenengan agar mampu merasakan energi di balik ucapan. Orang yang tulus akan memancarkan getaran yang tenang dan sejuk meskipun kata-katanya pahit, sedangkan orang yang berniat menjatuhkan akan memancarkan getaran yang keruh, berat dan penuh tekanan meskipun mereka menggunakan kata-kata yang sopan sekalipun. Dengan memahami rahasia rasa ini, panjenengan tidak akan lagi mudah terjebak dalam tipu daya ucapan manusia. Panjenengan akan menjadi pribadi yang lebih berwibawa karena mampu bersikap tenang di tengah badai penilaian orang lain. Manajemen emosi dan pikiran adalah kunci utama kagem menjaga stabilitas aura panjenengan.
Jangan biarkan energi panjenengan terkuras hanya kagem memikirkan omongan orang yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi apapun bagi kemajuan hidup panjenengan. Tetaplah fokus pada tujuan besar panjenengan. Jika ada kritik yang benar, gunakanlah sebagai cermin kagem berbenah. Jika ada hinaan yang datang, anggaplah itu sebagai ujian kagem memperkuat mental agar panjenengan semakin layak menerima anugerah yang lebih besar di masa depan. Panjenengan adalah pemimpin bagi diri panjenengan sendiri. Jangan serahkan kendali kebahagiaan dan ketenangan batin panjenengan kepada lisan orang lain. Dengan memiliki filter batin yang kuat, panjenengan akan mampu menyaring mana yang merupakan obat meskipun pahit dan mana yang merupakan racun meskipun mungkin terlihat manis di luar. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, jaga kemurnian niat, dan jangan biarkan arah langkah panjenengan dibelokkan oleh mereka yang hanya ingin melihat panjenengan jatuh. Inilah derajat sejati seorang pahing, bijaksana dalam menilai, teguh dalam prinsip, dan tidak mudah terpengaruh oleh keruhnya suara duniawi yang tidak berdasar. Rahayu. Pusatkan seluruh perhatian batin panjenengan, Ger. Mari kita membedah bagian puncak dari wejangan ini. Sebuah rahasia terdalam kagem menjaga martabat dan keselamatan suksmo panjenengan sebagai pemilik weton pahing. Bagian ketiga ini adalah tentang hakikat membangun pagar batin, rahasia kekuatan energi kebijaksanaan, serta kedahsyatan sikap diam yang menghancurkan niat buruk. Dengarkan wejangan ini lekat-lekat, Nduk, Le. Dalam perjalanan hidup yang semakin meninggi, panjenengan harus menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini berada di bawah kendali tangan panjenengan. Panjenengan tidak bisa menghentikan mulut orang yang ingin menghina. Panjenengan tidak bisa melarang hati orang yang ingin iri. Dan panjenengan tidak bisa mencegah langkah orang yang diam-diam ingin menjatuhkan. Namun ada satu kekuatan mutlak yang sepenuhnya berada di dalam genggaman panjenengan, yaitu kemampuan kagem menguatkan diri dari dalam. Dalam ajaran leluhur Jawa, inilah yang disebut sebagai ilmu pagar batin. Pagar batin bukanlah sebuah ritual yang terlihat oleh mata, bukan pula jimat yang dikalungkan di leher, melainkan sebuah kondisi di mana pikiran panjenengan jernih, rasa panjenengan kuat, dan hati panjenengan tidak gampang goyah oleh getaran negatif dari luar. Ibarat sebuah rumah yang memiliki benteng kokoh, meskipun di luar sana banyak debu yang beterbangan atau binatang liar yang mencoba masuk, keadaan di dalam rumah tetaplah tentram dan bersih. Bagi pemilik pahing, pagar batin yang paling utama adalah ketenangan batin yang dibalut dengan doa dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ketahuilah, Ger, bahwa niat becik atau niat buruk seseorang itu sebenarnya adalah energi. Ketika seseorang memiliki niat yang tidak baik kepada panjenengan, mereka sedang mengirimkan getaran energi yang keruh. Jika pagar batin panjenengan lemah, artinya panjenengan mudah marah, mudah tersinggung, atau selalu memikirkan omongan orang, maka energi negatif itu akan menemukan cantolan dan mulai merusak wadah energi panjenengan. Namun jika pagar batin panjenengan kuat, maka segala niat yang tidak baik itu tidak akan menemukan pijakan. Ia akan membal kembali, mental dengan sendirinya tanpa perlu panjenengan lawan dengan kekerasan. Pagar batin ini dibangun dengan sikap yang bijaksana atau wicaksono. Dalam pitutur Jawa dikatakan, apik kui perlu nanging kudu nganggo wicaksono. Menjadi orang baik itu adalah sebuah keharusan, namun kebaikan tanpa kebijaksanaan hanya akan membuat panjenengan menjadi orang yang mudah dimanfaatkan oleh mereka yang berhati culas. Panjenengan harus tetap tulus dalam menolong, namun tetap waspada dalam menjaga rahasia. Panjenengan harus tetap lembut dalam berucap, namun tetap tegas dalam membuat batasan.
Kebijaksanaan inilah yang akan menjaga agar aura pahing panjenengan tidak dicuri atau dikuras habis oleh para pencuri energi yang datang dengan kedok persahabatan atau belas kasihan. Satu lagi kekuatan pahing yang sangat besar adalah kekuatan dalam diam. Seringkali musuh atau pesaing tersembunyi akan merasa sangat bingung ketika menghadapi seseorang yang tenang dan diam. Semakin panjenengan tenang, semakin sulit bagi orang lain kagem membaca arah langkah dan kekuatan panjenengan. Jangan terlalu sibuk menjelaskan diri atau membalas hinaan dengan kata-kata, karena itu hanya akan membuang energi berharga panjenengan. Biarkan karya dan hasil nyata panjenengan yang berbicara. Dalam falsafah Jawa, ini adalah laku sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerjalah dalam kesunyian batin, namun berikan hasil yang menggelegar kagem semesta. Jika panjenengan pernah merasakan dikhianati, dimanfaatkan atau dijatuhkan secara halus, janganlah menyimpan dendam di dalam hati. Dendam adalah api yang justru akan membakar pagar batin panjenengan sendiri dari dalam. Lepaskanlah rasa sakit itu, serahkan segala urusan pembalasan kepada hukum alam dan keadilan Tuhan. Tugas panjenengan hanyalah terus memperbaiki kualitas diri, memperkuat ibadah, dan menjaga agar hati panjenengan tetap bersih. Ketika hati panjenengan bersih, maka cahaya ilahiyah akan terpancar dengan sempurna, menjadi pelindung alami yang jauh lebih kuat dari segala jenis pagar buatan manusia. Panjenengan adalah pemilik jiwa yang istimewa. Jangan biarkan martabat pahing panjenengan runtuh hanya karena urusan dengan manusia-manusia yang berhati sempit. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan. Jadilah pribadi yang kuat namun tidak menyakiti, yang cerdas namun tidak merendahkan, dan yang berwibawa namun tetap membumi. Kekuatan sejati panjenengan muncul saat panjenengan mampu berdiri tegak di tengah terpaan angin, tanpa sedikit pun kehilangan rasa syukur di dalam hati. Membangun pagar batin adalah proses seumur hidup. Setiap kali panjenengan memilih kagem bersabar daripada marah, setiap kali panjenengan memilih kagem memaafkan daripada mendendam, dan setiap kali panjenengan memilih kagem fokus pada kebaikan daripada memikirkan keburukan orang, saat itulah pagar batin panjenengan semakin tebal dan tak tertembus. Inilah kemenangan sejati bagi seorang pahing, menang tanpa merendahkan dan selamat tanpa perlu mencelakakan. Tetaplah eling marang Gusti, perkuat langkah kaki panjenengan, dan biarkan perlindungan alam semesta senantiasa menyelimuti setiap helai nafas panjenengan. Jangan pernah takut akan gangguan manusia, selama panjenengan masih memegang teguh tali kebenaran dan kesucian batin. Mugi-mugi panjenengan sedoyo tansah diparingi urip sing tentrem, rahayu lan berkah tanpa alangan satunggal punapa. Inilah wejangan penutup kagem menjaga arah diri agar tetap selamat di dunia maupun di akhirat. Rahayu.